Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Filemon. Cuma satu pasal, pasti saudara akan sedikit sulit ya menemukan ini. Karena satu pasal lama sekali nyarinya nanti ya. Jadi kalau saya mau bilang ini surat yang pendek sekali, surat paling pendek dari surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Ini surat terpendek, tapi surat yang syarat makna. Surat yang penuh dengan pelajaran, terutama antara ini. Jadi gini, kalau ada orang yang bilang begini, oh itu perbudakan mesti ditiadakan dari muka bumi, itu sudah dibicarakan Paulus di sini. Ya, oh harus antara bos dan anak buah di hadapan Tuhan itu sama, itu Paulus sudah bicarakan di sini. Antara Filemon, Paulus, Filemon, dan Onesimus. Nanti saudara ada cerita tentang Onesimus. Ini sebenarnya surat ini surat pribadi sekali. Jadi gini. Ada surat pribadi dari pribadi kepada pribadi. Dari Paulus kepada Timotius. Itu pribadi. Tapi dia juga bicara tentang pengajaran, tentang pelayanan. Tapi kalau Filemon itu pribadi sekali. Antara Paulus dan Filemon saja. Dan dia bicara tentang seorang yang bernama Onesimus. Onesimus itu adalah kalau sekarang kita bilang asisten rumah tangga ya. Ya, dia itu hamba di rumahnya Filemon. Tapi kayaknya nih hamba ini agak nakal dia. Dia ambil barangnya Filemon lalu dia lari, tapi ketangkap dia. Lalu dia dipenjarakan, Onesimus ini. Orang kepercayaan Filemon, tapi dia melakukan pelanggaran. Lalu ditangkap dan dipenjarakan, ketemu dengan Paulus di penjara. Lalu Paulus injili dia. Nanti satu waktu kalau ada kita bikin dapat temanya, kita akan masuk, mungkin kita akan bahas lagi tentang Onesimus ini, surat Filemon di sini. Yaitu Paulus bilang dia anakku, buah hatiku. Karena Paulus ketemu dengan dia. Oh bagus juga, ada orang yang jahat masuk penjara ketemu dengan Paulus, diinjili. Dan Onesimus ini sangat bagus dia hidupnya. Dia cerita tentang yang baik tentang tuannya. Mungkin dia bilang kepada Paulus, Bapak, saya ini jahat Bapak. Saya melakukan kesalahan Bapak. Dan akhirnya saya ditangkap dan dipenjarakan di sini. Saya jahat. Saya jahat pada Tuhan saya. Tuhan saya itu bernama Filipus. Wow. Filipus, iya, tinggal di mana? Filipus itu tinggal di Kolose. Hah? Di Kolose, iya. Rumahnya tempat ibadah. Iya, rumah tempat ibadah. Ah, itu teman saya. Kata Paulus. Itu teman saya. Itu saudara sekerja saya dalam Tuhan. Ah, kamu sini. Kira-kira begitu kalau kita mau. Sini om. Dia pegang, lalu dia bilang begini. Jangan begitu kamu nak. Ya, tapi jangan takut. Tuhan Yesus sayang kamu. Tuhan Yesus ampuni dosamu. Tuhan Yesus ampuni dosamu. Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib untuk mengampuni dosamu. Ya. Dan tidak ada orang di dunia ini yang tidak dikasihi oleh Tuhan Yesus, termasuk engkau. Seberapapun dosamu, seberapapun kesalahanmu, Tuhan Yesus ampuni dosamu. Onesimus mungkin tanya kepada Paulus dengan menatap Paulus dengan takut atau malu. Benar? Ya. Tuhan Yesus ampuni engkau. Kamu mau percaya Tuhan Yesus? Saya mau, Bapak. Dan setelah itu Paulus bilang dia adalah anakku, buah hatiku. Nanti kalau kamu selesai dari penjara ini, kalau engkau keluar dari penjara ini, saya akan tulis surat dan engkau bawa kepada Filipus, kepada bosmu, kepada Filemon. Syukur ada pembantu. Ada Filemon. Bawa kepada Filemon. Filemon, Filipus, siapa lagi? Filinggut. Bawa kepada Filemon. Dan inilah surat yang dibawa, yang kita baca tadi. Dimulai dengan kata begini. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus. Dia nggak bilang seperti biasa. Biasa dia bilang dari Paulus hamba Yesus Kristus. Rasul Yesus Kristus. Kali ini tidak. Kali ini dia bilang dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus. Bukan dari Rasul. Kenapa? Akrab sekali antara Paulus dan Filemon.
sangat akrab. Jadi dia bilang, saya bukan rasul saja, tapi saya adalah orang hukuman karena Kristus. Saya terhukum karena Kristus. Saya bukan lagi hanya sebagai seorang rasul. Itu yang dia tulis. Saudara lihat hubungan emosi yang sangat kuat antara Paulus dan Filemon. Salam kepada istrinya ini, kayaknya istrinya ini, Apfia. Belum ada ya orang anugerah nama Apfia ya? Enggak ada ya, jarang ya. Via ada, Via. Via ada. Ap ada nggak? Ap? Nggak ada. Ini salam kepada Apfia. Ini kayaknya istrinya Filemon. Kenapa dia bilang begini kepada Filemon? Kepada Apfia. Teman maaf. Apfia saudara perempuan kita. Paulus anggap dia saudara perempuan. Rupa-rupanya Filemon sangat baik pelayanannya, dibantu oleh istrinya Apfia dan punya seorang anak. Namanya adalah Agripus. Nggak ada juga ya, belum ada orang anugerah punya nama Agripus. Ntar kalau dipanggil pus. Nggak cocok. Agripus. Rupa-rupanya dia ini tentara kayaknya. Soalnya dia pakai istilah teman seperjuangan. Kalau di bahasa yang lain itu menggambarkan seorang yang punya ini militer bahasanya. Ya, seperjuangan, pasukan. Oke, karena bukan itu yang kita mau baca, jadi kita ke pasal ayat 4 aja ya. Oke, ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Saudara lihat hubungan pribadi yang sangat baik. Saudara punya nggak teman yang sangat baik? Saya pernah mengirim ayat kepada saudara, dan besok saya akan kirim ayat ini, saudara, untuk merenungkan ini. Apakah saudara punya seorang teman baik? Dan selalu saya ingat engkau dalam doaku. Apakah punya? Pasti bukan cuma satu. Ada teman bermain di kampung, ada teman di SD, ada teman SMP, ada SMA, ada teman kuliah, ada teman di mana. Paulus bilang kepadanya, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Ini kata-kata Paulus selalu seperti ini kepada orang yang dia kasihi, kepada jemaat yang dia kasihi. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku ingat kamu, ingat engkau. Kalau aku ingat kamu, engkau aku berdoa. Kalau aku berdoa, aku ingat engkau. Kalau aku ingat engkau, aku berdoa. Kalau aku berdoa, aku ingat engkau. Bukankah itu baik sekali, saudara? Bukankah itu hubungan yang sangat indah? Aku ingat engkau. Setiap kali saya mesti kirim renungan pagi atau ayat kepada saudara-saudara. Setiap saya lihat nama saudara, ada kalanya lewat, saudara. Minta maaf. Tapi setiap ini saya pendek sekali saya berdoa, Tuhan tolong supaya ibu atau bapak ini boleh dikuatkan dan selalu seperti itu. Saudara, hubungan ini sangat intim antara Filemon dan Paulus. Saya mesti berulang-ulang ini bilang, hubungan yang sangat indah. Kenapa? Karena nanti saudara lihat yang di bawah sini, ayat 5. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dari mana dia dengar itu? Dari jemaat Kolose. Tapi bukankah ada bersama-sama dengan dia di situ Onesimus? Bukankah Onesimus yang saya katakan tadi yang nakal itu? Akhirnya Onesimus bilang kepada Paulus, Tuhan saya itu hebat sekali. Orang-orang tahu tentang kehidupannya. Orang-orang tahu kehidupannya. Dia nggak cuma ngomong saja. Kan banyak kali kita dengar seperti itu. Kamu kenal Sony nggak? Kenal. Bagus banget dia. Cuma, nah itu. Ya kan? Kenal Sony nggak? Kenal. Oh, hebat sekali dia. Mar. Nah itu kalau orang Manado. Mar. Ada itunya di belakangnya. Iya kan? Atau apa? Ada apa di kita? Kalau kita ingat seseorang, dibilang gini. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang. Kasihmu kepada semua orang kudus. Saudara tahu kasih apa yang ditunjukkan kepada semua orang kudusnya yang dikenal oleh Paulus. Ada orang-orang kudus yang ini di sini nih. Aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus. Ya, apa yang kau buat? Apa yang Filemon buat? Apa yang Filemon buat kepada orang kudus? Saya sudah bilang di waktu saya bahas tentang kitab Kolose minggu lalu.
rumah Filemon adalah tempat ibadah. Dia orang kaya karena punya budak. Ya, dia terkenal. Tidak heran kalau Onesimus mau lari kemanapun tertangkap dia. Yang dia buat adalah dia berikan rumahnya dipakai Tuhan menjadi tempat beribadah. Saudara, minggu kemarin saya sudah bicara, saya juga sedikit bicara pada saudara tentang ada satu bapak kemarin, bapak Paparang yang meninggal. Rumah mereka itu adalah tempat ibadah. Mereka beri rumah mereka menjadi tempat ibadah. Saudara, saya adalah pelayan Tuhan yang mungkin baru di sini kali saya melayani, bukan tempat ibadah itu bukan di rumah jemaat. Selama saya melayani, ke beberapa tempat saya melayani, saya selalu melayani rumah jemaat itu menjadi tempat ibadah. Dan saya sangat perhatikan mereka, saudara. Saya melihat bagaimana pergumulan mereka. Istri saya rumahnya tempat ibadah, makanya ketemu saya. Karena saya khotbah dengan gagah di sana waktu itu. Sehingga dia kelepek-kelepek waktu itu. Ya kan? Saya lihat mereka. Saudara tahu, satu waktu kami berada di Tagulandang bersama-sama dengan Penatua Datuk Riman. Saya juga, ini dia pakai baju merah. Padahal nggak boleh kalau orang berduka pakai baju merah. Itu kalau di mana? Kalau di sini merah, biru, kuning baju. Seorang ibu, siapa? Mana namanya? Embok. Satu kali Hembo pakai baju baru. Hembo itu anak paling kecil. Dia pakai baju baru, dia baru beli di toko. Lalu dia tidak langsung ke gereja. Tidak langsung, jadi ini kamarnya, lalu ruang ibadah. Nah dia pakai baju baru, saudara. Apa yang dia buat? Dia keluar dulu. Jadi dia keluar ke sana, kami kan kamar kami di depan. Dia keluar lalu dia jalan ke sana, dia muter kampung. Terus Pak Riman ini kan rese dia. Dia tanya begini, ngapain Hembo? Jalan-jalan, bukan ngapain bahasa sana. Apa ngana jalan-jalan Hembo? Begitu bahasa di sana. Terus dia bilang gini, capek di sini. Buka kamar, buka pintu rumah, duduk ibadah. Ke dapur, habis dari dapur, duduk ibadah. Jalan ke mana, duduk ibadah. Siapa yang lihat kita pakai baju baru? Siapa yang lihat saya pakai baju baru? Jadi dia terpaksa mesti keluar, baru jalan dulu. Oh, saya bilang ke Pak Riman dan Pak Yodi waktu almarhum, saya bilang, oh iya ya. Mereka bisa saja pakai sendal lalu duduk celana pendek. Ada yang pakai celana pendek nggak sekarang lagi ibadah? Nggak ada ya? Bagus. Kalau ada ganti cepat. Karena yang rumah tempat ibadah itu mereka bisa pakai sendal saja atau nggak usah pakai sendal karena keluar dari kamar langsung tempat ibadah di ruang tamu, saudara. Tapi tidak mereka. Mereka mandi pagi-pagi. Mereka berdandan sebagai orang yang mau ibadah dan mereka tenang sekali sepanjang hari itu. Saudara tahu, itu salah satu perjuangan. Sangat sulit ketika rumah menjadi tempat ibadah. Coba saudara perhatikan kalau kita bikin PA keliling. Oh, PA berikut di rumah keluarga ini. Pusing kan? Iya kan? Kenapa? Saudara, berat banget. Lalu kalau ada tempat ibadah di tempat kami melayani itu yang saya baru bilang tadi, di Tagulandang itu, kalau kami ibadah mereka lempar tuh rumah, pecah itu kaca, hancur itu seng di atas. Mereka lempar batu, saudara, batunya gede. Kasihan sekali orang yang menyerahkan rumahnya menjadi tempat ibadah. Jadi kalau Filemon menyerahkan itu kepada Tuhan, itu bukan main-main pelayanan itu. Tidak heran kalau Paulus bilang, aku lihat kasihmu kepada semua orang kudus. Kalian mau beribadah di mana? Kasihan mereka. Tuhan pernah bilang, aku mengasihi Yerusalem, Yerusalem. Aku ingin memeluk engkau seperti anak ayam, seperti induk ayam memeluk. Tapi kamu tidak mau. Sekarang Paulus bilang, saya lihat mereka. Tidak tahu harus berkumpul di mana. Ini orang-orang yang dilayani. Ini ada orang-orang yang dilayani. Kemana mereka sekarang mesti bersekutu? Bagaimana mereka mau bersekutu? Tidak ada tempat. Kita sudah layani, kita sudah injili mereka. Kita sudah lakukan sesuatu bagi mereka. Kita sudah bicara tentang Tuhan. Sekarang di mana mereka mesti pergi? Filemon datang dan tawarkan. Rumah saya cukup besar. Mari beribadah bersama-sama dengan saya. Itu saudara di Kolose. Bukan di Israel. Itu di tempat di mana bukan orang Israel. Di situ di tempat di mana orang-orang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tapi Filemon memberikan rumahnya untuk menjadi tempat beribadah. Satu pengorbanan yang luar biasa. Tidak heran kalau Paulus bilang, engkau menunjukkan kasihmu kepada orang kudus.
Dan saudara, bukan mudah memberi rumah bagi tempat ibadah, karena ada istri dan ada anak. Setelah selesai ibadah, kami pernah ibadah di rumah Ibu Muklis. Saya sudah cerita ya. Untuk pindah ke waktu itu ada orang yang bilang pada saya, Pak, mendingan pindah tempat ibadahnya. Saya siapkan tempat ibadah. Ini orang ini persis seperti Filemon dia. Nggak tahu namanya, kita ganti Filemon aja kali kalau ketemu. Ya, dia bilang pindah Pak. Saya, Pak Riman, ada Pak Leksi. Waktu itu sangat sulit kami membujuk Ibu Muklis untuk bilang, Ibu, kita tidak mau ibadah sini lagi ya. Kita mau ibadah di satu tempat. Ada tempat sudah disiapkan. Kita mau ibadah di sana. Dia menangis tuh Ibu Muklis. Ibu Muklis tuh menangis. Kenapa Pak Sony? Apa saya tidak layak memberi rumah saya tempat ibadah? Wah, apa tidak layak Pak Sony? Oh tidak Ibu, tidak Oma, enggak. Tapi kita nggak cukup di sini, sangat sulit. Saudara tahu di rumah tempat Oma Muklis itu, dia kasihan, dia mau nginap di tempat lain. Hari Sabtu dia mesti pulang buru-buru karena hari Minggu pagi kami sudah berdiri di depan pintu rumah untuk masuk ibadah. Selesai ibadah, Ariel masih kecil, Buyung masih kecil, Michael masih kecil, Andia masih kecil. Oma Muklis di kulkasnya ada air putih, saudara, bukan es, air putih, dan memang warnanya putih, air bening bukan putih. Ya, itu dia mesti meminum buat sore kali, diminum sama anak-anak yang lari-lari di luar. Jadi pas pulang kulkas kosong, kursi berantakan, semua berantakan, dan kami bilang, Oma, terima kasih, puji Tuhan hari ini kita boleh ibadah. Lalu kami pulang, pasti Oma itu yang bersihin tempat ibadah. Mudah saudara memberi tempat rumah untuk tempat ibadah? Tidak. Tidak mudah. Sangat sulit. Ya. Tapi orang dari jauh-jauh juga harus datang di situ. Kalau sekarang enak, saudara. Tapi kalau Tuhan sudah kasih rumah tempat ibadah bagimu, apa yang engkau mau lakukan? Kalau sudah ada orang memberikan rumahnya untuk menjadi tempat ibadah seperti Filemon, apa yang engkau akan lakukan? Kalau kita sudah perpanjang tempat ibadah, apa yang akan engkau lakukan? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Ternyata kenapa dia melakukan itu? Dia punya iman pada Tuhan Yesus. Paulus, jadi gini, tadi yang pertama adalah Paulus punya hubungan dengan Filemon. Yang kedua, Filemon punya hubungan dengan orang lain. Aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang. Paulus tahu kasih Filemon kepada orang lain. Filemon punya hubungan dengan orang lain yang sangat bagus. Dia mendengar itu dari Onesimus, atau dia dengar dari orang-orang. Saya suka sekali ketika kita mendengar tentang orang. Saya tanya saudara Glenn, itu di situ Purangga Glenn, hari Minggu kemarin, itu ibu saudara Ita, Erlita, dan ada satu lagi saudari Yul namanya. Kasihan mereka mau PA tapi sinyal susah. Lalu mereka bilang begini, Pak, sambil PA kami boleh nggak video call? Sudah video call juga nggak bisa juga. Tapi mereka itu yang pergi ke Wana. Glenn, berapa kali jatuh si Ita? 4 kali. Berapa kali jatuh? 4 kali, masih kurang. Baru 4 kali jatuh, masih kurang. Nanti Ibu Ita, ini orang panggil dia Ibu Ita, saya bilangnya Ita karena dia masih muda sebenarnya. Nanti bilang begini, enak banget Bapak nggak pernah ikut. Emang kita kan, saya udah bilang kan, saya bagian cuap-cuap, kalian yang mati. Itu kan pelayanan, itu pelayanan, aduh kasihan. Pelayanan apa namanya itu, kurang ajar? Enggak. Tapi ketika ada orang lain, nanti Paulus juga bilang begitu. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Ketika ada orang-orang yang melayani itu, melayani dengan hebat, melayani dengan indah, ya kan? Aku mengucap syukur sudah kuperoleh, ya kan? Memperoleh kegembiraan besar, kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Saudara tahu kalau kita melakukan sesuatu, Filemon melakukan sesuatu bagi orang,
Dan dia menderita karena itu. Pasti dia menderita. Apalagi orang yang dia kasih di rumah itu ngambil duitnya, lalu lari. Sekarang Paulus tulis surat dan bilang, saudaraku, aku dengar engkau mengasihi semua orang. Boleh nggak engkau lakukan satu hal? Terima kembali Onesimus di rumahmu. Saudara, jangan coba-coba melayani Tuhan. Karena kalau engkau melayani Tuhan, Tuhan akan tambahkan pelayanan kepadamu. Saya ulang lagi, saudara. Jangan coba-coba melayani Tuhan. Sebab kalau engkau sekali saja melayani Tuhan, Tuhan akan tambahkan pelayanan padamu. Paulus sudah bilang dia, engkau sudah beli rumahmu bagi pelayanan, engkau sudah beli rumahmu bagi pelayanan. Lalu orang di rumahmu pergi. Sekarang boleh nggak engkau terima lagi orangnya? Saudara lihat? Tapi itu yang Paulus bilang, itu menghibur aku. Itu menguatkan orang lain, saudara, kalau kita melakukan sesuatu bagi Tuhan. Itu akan menguatkan orang lain. Orang lain akan dikuatkan karena saudara melakukan sesuatu bagi Tuhan. Engkau akan membuat orang terhibur. Oh, ternyata tidak sia-sia melayani Tuhan. Oh, ternyata dia bisa melayani Tuhan. Oh, dalam segala kekurangannya. Oh, dalam segala kesalahannya. Dalam segala apa yang ada padanya. Ternyata dia bisa melayani Tuhan. Ternyata nggak sia-sia melayani Tuhan. Karena dari penjara, saudara. Dari penjara Paulus puji Filemon, saudaraku, engkau menghibur hatiku. Saya sulit di sini, saudaraku. Saya menderita dalam penjara ini karena pelayanan. Saya adalah orang hukuman karena Kristus Yesus. Tapi saya kuat sekarang di sini karena ada engkau yang tetap mengasihi Tuhan. Kalau engkau tetap mengasihi Tuhan, engkau menguatkan saya. Kalau engkau tetap mengasihi Tuhan, engkau menguatkan saudaramu yang lain. Tetaplah mengasihi Tuhan. Seperti itu yang dikatakan oleh Paulus kepada Filemon. Aku dalam penjara. Itu yang dikatakan oleh Paulus kepada Filemon. Aku dalam penjara, Filemon. Tapi pertama yang aku temui adalah Onesimus. Dia sekarang anakku. Tuhan memberikan Onesimus kepadaku untuk dilayani. Untuk melayani, dan sekarang aku balikan kepadamu. Pakai dia bersama-sama. Supaya menjadi teman seperjuangan kita. Filemon dan Paulus punya hubungan pribadi. Lalu Paulus tahu hubungan Filemon dengan orang lain. Sekarang Paulus dan Filemon punya apa? Coba kita lihat di ayat 6. Dan aku berdoa agar persekutuanmu dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Begini, Filemon sudah lakukan dengan baik. Hubungan Filemon dengan Paulus baik. Sekarang, ayo kita berdua. Sekarang kita berdua. Saya tidak hanya memuji engkau, Filemon. Saya tidak hanya memuji engkau, Filemon. Tapi kita berdua. Baiklah kita. Mempunyai pengertian yang baik. Kita punya pengertian yang baik. Kita mesti punya pengertian yang baik. Supaya, gitu. Pengertian yang baik itu di antara kita agar persekutuan iman mengerjakan. Kalau punya pengetahuan yang baik. Oke, saya punya pengetahuan yang baik tentang firman Tuhan. Saya pelayan Tuhan, engkau juga pelayan Tuhan. Sekarang kita berdua. Saya bilang tadi awal, saudara ingat, adakah saudara punya teman dan saudara selalu doakan? Sekarang yang kedua, adakah teman saudara bersama-sama dengan saudara melayani Tuhan? Adakah orang yang sama-sama dengan saudara, teman baik saudara, orang yang bersama dengan saudara, dan sama-sama melayani Tuhan? Sebenarnya kata di sini begini, mengerjakan pengetahuan akan yang baik. Kalau kita punya pengetahuan yang baik tentang firman Tuhan, kalau kita PA tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kalau kita punya pengetahuan, baiklah kita berdua melayani bersama-sama. Kita tidak hanya bilang begini, semoga dia maju dalam pelayanan. Tetapi mengerjakan di sini juga begini. Sebenarnya kalau kita berdua punya sesuatu, engkau punya harta benda. Itu sebenarnya bahasanya. Engkau punya sesuatu, engkau punya materi, Filemon. Saya punya ini. Mari kita gunakan bersama-sama untuk Tuhan. Ya. Mari kita gunakan bersama-sama untuk Tuhan. Dan mereka sudah lakukan, baru diajak.
Jadi sudah dilakukan dulu bersama-sama, baru ajak. Ada yang begini, ada yang belum melakukan sesuatu, baru kita ajak, ayo kita melayani bersama-sama. Tapi ini tidak. Ini sudah melakukan bersama-sama, lalu dia bilang, kita harus bersama-sama terus dalam pelayanan ini. Kita nggak boleh berhenti. Kita mesti melayani bersama-sama terus dalam pelayanan ini. Kenapa? Karena kita sudah melakukan itu. Jangan berhenti. Saudara, bukan mudah menjadi orang percaya. Tidak mudah menjadi orang percaya. Karena setiap kali orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, yang harus dia buat adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Oke? Memikul salib dan ikut aku. Tidak mudah. Tidak mudah. Saudara bisa bayangkan nggak? Bagaimana mereka menginjil? Saya tanya Glenn, bagaimana kalian pergi ke Wana itu? Aduh Pak, kami mesti panggil orang yang ngerti bahasa di sana, lalu cuma teriak begini. Apa kabar? Katanya gitu. Teriak di hutan. Apa kabar? Boleh nggak kita mau ngobrol-ngobrol? Katanya. Supaya mereka keluar. Ya kan? Lalu setelah mereka keluar, saya lagi bayangkan mereka dari pohon sambil pegang parang atau kayu. Begitu Glenn? Sambil ngintip-ngintip. Ini benar nggak nih orang-orang ini? Ya kan? Lalu datang, lalu kita bilang begini. Bapak, kalau Bapak percaya Tuhan Yesus, Bapak selamat. Ya kan? Lalu saya bilang ke Glenn, langsung kalian pulang kan? Puji Tuhan sudah memberitakan Injil. Lalu Glenn bilang pada saya, oh enggak begitu Pak. Enggak Pak, kami akan balik lagi. Oh begitu? Kenapa Glenn? Nggak bisa kita cuma taruh begitu. Sekarang mereka mau bagaimana? Harus kita layani terus Pak. Oh. Makanya saya bilang, tidak mudah menjadi orang percaya. Tidak mudah menjadi orang percaya yang hanya menerima berkat Tuhan. Tidak mudah menjadi orang percaya yang selalu meminta berkat pada Tuhan. Tidak mudah menjadi orang percaya yang selalu minta berkat pada Tuhan. Sebab kalau kita mengerti itu, kita akan tahu agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Kalau engkau punya itu, dia bilang kepada Filemon. Filemon nggak bilang gini dia, Paulus nggak usah ngajar, saya sudah duluan bikin, kamu nggak usah ngomong. Tapi mereka nggak begitu. Kenapa? Karena satu di penjara menderita karena pelayanan, yang satu di luar sini berkorban untuk pelayanan. Dua sahabat yang luar biasa bertemu. Yang satu memberikan apa yang ada padanya untuk pelayanan, dan istrinya pasti menopang. Apfia. Sebab kalau istrinya bilang jangan di sini, saya ketemu dengan seorang ibu di Tentena ya, di Tentena, Sulawesi Tengah. Dia bilang begini, saya pernah ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Dia bilang itu seorang hamba Tuhan. Namanya. Kenapa? Wah itu nggak tahu malu Pak. Kenapa? Tiap hari kan suami saya diinjili sama dia. Lalu suami saya senang sekali dengar Injil itu. Ya, jadi suami saya bilang begini, saya di kebun, saya mau ke kebun, ke ladang. Saya mau ke ladang katanya. Lalu orang itu ikut Pak sampai di ladang. Saya jengkel sekali karena saya lagi masak, dia ngomong sama suami saya tentang Yesus di situ. Saya jengkel sekali Pak. Saya mau berdoa supaya Tuhan tutup mulutnya, nggak bisa. Nggak bisa, karena dia lagi bicara tentang Tuhan. Terus saya tanya, tapi lama-lama saya pikir, benar juga kalau ada orang kalau sampai dia ngotot kayak begini dan dia tidak dapat apa-apa kayak begini. Kalau kita mau minjam duit ke orang kan kita datang rayu segala macam. Kalau kita pinjam duit, oh ibu kok cantik sekali ya, bapak ganteng banget ya, usahanya bagus kan gitu. Kalau ini enggak Pak katanya. Dia nggak ngasih, dia nggak dapat apa-apa, bahkan kalau mau ajak makan dia bilang, oh nggak usah, saya udah pulang aja. Dia cuma bicara Yesus sayang pada kami. Akhirnya saya luluh, saya percaya pada Tuhan, dan saya menjadi anak Tuhan. Sangat sulit saudara, kalau ada bapak mau, ibu nggak mau. Ibu mau, bapak nggak mau. Sangat sulit sekali. Saya pernah melayani seperti itu. Lagi PA, ibunya dengar PA, bapaknya ngerokok di belakang situ sambil tumpahin cap tikus. Terus Pak katanya, bicara Yesus, ini saya lagi nikmati Yesus, perjamuan dengan Yesus katanya. Coba bayangin. Tapi setelah bertobat, saya aja, yuk kita cap tikus lagi Pak. Jangan Pak,
Saya sekarang sudah percaya. Saudara, apa yang kita mau buat dengan saudara seiman kita yang melayani bersama-sama? Kita bisa bekerja sama kalau dua-duanya bekerja bagi Tuhan. Itu baru bilang kerjasama. Jadi gini, Filemon memberikan rumahnya dan semua yang ada padanya untuk pelayanan. Paulus memberikan dirinya sampai di penjara. Baru kita bilang, kita adalah teman seperjuangan. Benar? Saudara, sekali lagi, mau beri apa bagi Tuhan? Saudara mau memberi apa kepada Tuhan? Apa saudara mau beri pada Tuhan? Kenapa saudara nggak tanya ke saya? Nah Pak Sony, beri apa kepada Tuhan? Kalau kita tidak memberi apa-apa kepada Tuhan, berarti kita teman seperjuangan. Karena saudara tidak beri, saya tidak beri. Kalau saya tanya lagi, saudara beri apa kepada Tuhan? Dan saudara bilang, saya sudah beri ini kepada Tuhan. Pak Sony beri apa pada Tuhan? Saya bilang, saya juga paling kurang saya baca Alkitab tiap hari. Oke, kalau begitu kita teman seperjuangan. Benar? Kalau ada orang sudah memberi rumahnya bagi pekerjaan Tuhan, apakah saudara mau bersekutu di situ? Mau ya? Dia sudah beri loh, saudara. Kursi sudah diatur. Kita tinggal datang dan menyanyi. Benar? Kalau BSD Junction sudah kasih tempat ini, Tuhan yang kasih. BSD Junction mah. Kalau Tuhan sudah kasih tempat ini sekarang kita ibadah di sini, saudara. Jadi saya lagi berdiri di sini, kita ibadah persis seperti ibadah minggu biasa. Jadi jemaat ada di depan saya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 16 orang. Kalau 20-an udah mesti keluar. Ya kan? Ya. Jadi mereka menyanyi sama-sama di sini begitu. Saudara mau datang? Belum boleh, saudara. Ya. Jadi kita seperjuangan. Kami di sini, saudara di rumah. Tapi ingat, kalau ingat seseorang, doakanlah dia. Kalau ingat seseorang, ingatlah pengorbanannya bagi Tuhan. Dan semoga dia ingat saya juga, kita juga, pengorbanan kita bagi Tuhan. Sesudah itu, kita yang punya pengetahuan tentang firman Tuhan, jangan simpan. Ya kan? Suara Yesus, ku dengar, hai mari yang benar. Ya. Saudara selalu mendengar suara Yesus. Apa yang dia katakan sekarang pada saudara? Apa yang Tuhan katakan pada saudara sekarang? Semoga dia berkata begini kepadamu, saya mengasihimu. Saya mati bagimu. Semoga kalau engkau punya pengetahuan tentang kebenaran, semoga engkau mau melayaniku. Semoga kalau engkau tahu saya sayang padamu, aku mengasihimu. Semoga engkau mengasihiku. Dan kalau engkau tahu saya mengasihimu, semoga engkau akan dikenal baik oleh orang lain. Bahwa engkau mengasihiku. Tuhan memberkati saudara. Tuhan sayang saudara. Ada orang lain juga yang Tuhan berkati, saudara iman kita. Orang yang kita kasihi. Saudara mau tetap melayani Tuhan? Mau tetap kuat? Mari saling mendoakan. Hubungan kita dengan sahabat kita seperti Paulus dan Filemon. Lalu Paulus mendengar tentang Filemon. Setelah itu mereka berdua. Mari kita melayani Tuhan bersama-sama. Saudara mau? Kalau saya ajak saudara melayani Tuhan, bukan saudara mau melayani Tuhan. Sama dengan Paulus. Katakan kepada Filemon, mari kita maju. Kenapa? Karena kita sudah melayani Tuhan bersama-sama. Jangan berhenti.